Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Dwi Ristiana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 22016400057. Siap melaksanakan praktik pembelajaran inovatif dengan materi menulis ulang alur teks naratif menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan media video cinta ayah yang tak bersyarat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Anas, ya, silakan temannya untuk dipimpin berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya presensi bagi namanya yang saya sebut untuk mengacungkan tangan. Ahmad Bari, Ahisa, Ahmad Khairul Anas, Alvin, Ali Nuridwan, Devi, Dini Setia, Elisa Selviana, Fatma Nur Hidayah, Fetiana, Vika Mediana, Sifaun, Zaka. Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Oke, baik. Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Tadi sudah istirahat ya? Nah, sudah jajan semuanya? Sudah. Perutnya sudah kenyang? Alhamdulillah. Baik, berarti kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar apa? Kalian bisa lihat? Menulis kembali alur teks naratif. Oke, menulis kembali alur teks naratif. Ya, nih dari pembelajaran kali ini ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Ya, ada yang pertama, kalian itu melalui pembelajaran ini harus bisa menulis ulang bagian awal dari teks naratif secara bernalar kritis dan kreatif. Kalian juga harus bisa menuliskan bagian tengah maupun nanti bagian akhirnya secara bernalar kritis dan kreatif. Begitu ya. Kemudian, nah coba kita ingat-ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang di sini ingat apa saja unsur pembangun dari teks naratif? Siapa yang bisa tunjuk jari? Oke, Himalia. Ada apa saja Mbak Himalia? Tema, amanat, tokoh, penokohan, latar atau setting, yang terakhir alur. Oke, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Himalia. Ya, oke. Nih, tadi jawaban dari Mbak Himalia ada tema, amanat, tokoh, penokohan, latar atau setting dan alur. Jadi untuk unsur pembangun teks naratif itu ada 6 jumlahnya. Coba siapa yang di sini ingat? Siapa yang ingat apa itu tema? Tunjuk jari. Oke, Mbak Intan. Nah. Tema adalah ide cerita. Oke, tema itu adalah ide cerita. Oke, pintar, bagus. Coba siapa yang ingat lagi apa itu amanat? Tunjuk jari. Oke, Sifaun. Berdiri Sifaun. Yang disampaikan oleh penulis secara tidak langsung. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Sifaun. Oke. Kemudian ada lagi
tokoh dan penokohan. Siapa yang di sini? Ingat, tunjuk jari. Bedanya? Maidila. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Penokohan adalah pemberian karakter dalam cerita. Oke, pintar. Boleh duduk. Ya, bedanya tokoh dengan penokohan. Tokoh itu pelakunya, sedangkan penokohan itu pemberian karakternya. Oke. Kemudian ada lagi latar. Siapa yang ingat latar ada berapa? 3. Siapa yang ingat di sini tunjuk jari? Oke, Mai mana? Ada apa saja, Mai? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Oke, pinter. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Terakhir ada alur. Siapa yang di sini masih ingat apa itu alur? Tunjuk jari. Oke. Tamimah. Apa Tamimah? Alur adalah rangkaian kejadian Ya. Oke, pinter. Alur adalah rangkaian kejadian di dalam cerita. Oke, berarti kamu masih ingat ya ke-6 ini ya. Kita lanjutkan. Nah, alur itu tadi yang disampaikan Tamimah adalah rangkaian peristiwa di dalam cerita. Nah, adakah yang tahu bagian dari rangkaian? Belum tahu? Belum. Oke. Jadi, di dalam rangkaian peristiwa itu ada 3, ya. Ada namanya orientasi, ada namanya komplikasi, dan terakhir ada resolusi. Nah, ini saya jelaskan dulu. Untuk orientasi itu adalah bagian di awal, berisi pengenalan tokoh atau pengenalan tempat yang ada di dalam ceritanya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Cirinya itu muncul permasalahan yang paling awal. Masalahnya semakin banyak, semakin rumit, hingga mencapai puncak yang disebut apa? Masih ingat? Klimaks. Betul, itu ya komplikasi. Dan terakhir ada resolusi. Resolusi apa itu? Akhir dari ceritanya. Akhirnya itu seperti apa? Itu disebut resolusi. Nah, berikutnya. Bagaimana cara untuk menulis kembali alur naratif? Kamu sudah tahu atau belum? Tahu atau belum? Agak lupa. Oke, saya jelaskan. Cara menulis kembali alur naratif. Yang pertama, caranya kamu harus membaca atau menyimak. Kalau dalam bentuk video ya. Secara keseluruhan isinya itu dibaca atau disimak dulu. Kemudian yang kedua, dicatat. Siapa tokohnya, di mana latar tempatnya, latar waktunya kapan ya, itu dicatat, poin penting. Kemudian yang berikutnya dicatat alur ceritanya. Ya, alurnya itu diawali dari bagaimana. Kemudian ada peristiwa apa saja, itu dicatat. Kemudian yang terakhir mencatat gagasan pokok cerita. Jadi dari beberapa poin yang di atas itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah gagasan cerita. Begitu ya? Bisa dipahami materi ini? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya saya akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ya. Oke, kelompok pertama ada Ahisa, Sifaun, Elisa, Anas. Mana? Oke, kelompok 2 Fatma, Intan, Himalia, dan Ridwan. Tunjuk jari. Ya. Salwa, Hovifah, Sifana, Holifah, Zaka. Kelompok 3, tunjuk jari mana? Oke. Ya, sekarang kita berpindah mejanya, disatukan ya. Meja 4 menjadi 1. Kursinya biar nanti ditarik oleh temannya. Oke, kelompok 1 nanti di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 sebelah sana. Kelompok 4 belakang. Kelompok 5 di tengah. Kelompok 6 di pojok sana. Bisa berpindah? Oke, silahkan berpindah. Yuk. Oke, berikutnya saya akan membagikan LKPD. Ya, silakan kelompoknya untuk mewakili satu-satu ke depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, baik, sebelum mengerjakan akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk cara pengerjaannya. Sudah mendapat semua ya?
Sudah, baik. Kamu sudah mendapat berapa lembar? 2 lembar, ada 2 lembar. Jangan lupa nanti dituliskan identitasnya, kamu kelompok berapa, nama anggotamu juga dituliskan. Berikutnya, nanti setelah ini, saya akan memutar sebuah video. Ya, dari video tersebut, saya minta untuk menemukan informasi. Ya, informasinya apa saja? Tadi ada siapa tokohnya, latarnya di mana, kemudian latar waktunya kapan, kemudian alur ceritanya seperti apa. Nanti bisa kamu menemukan informasinya dengan bantuan pertanyaan yang ada pada kolom. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama, coba dilihat itu di kolom yang paling tengah bawah itu. Masalah apa yang dialami tokoh, apa keinginannya, nanti dicari di video yang akan saya putar. Ya, yang bagian komplikasi, apa saja masalah yang dialami tokoh, apa saja rangkaian usahanya, dicari di video tersebut sampai di bagian resolusi. Kemudian di akhir sendiri, di halaman yang kedua, setelah kamu menemukan pokok-pokok tadi, disusun, dijadikan satu menjadi teks cerita di sini. Begitu ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya putarkan sebuah video, disimak terlebih dahulu. Oke. Cinta ayah yang tak bersyarat. Dahulu kala, di pinggiran kota, hiduplah seorang sopir taksi dengan putri kecilnya. Alam semestanya berputar di sekelilingnya. Dan meskipun hidup terkadang terasa berat dan melelahkan, pengemudi taksi tidak pernah kehilangan harapan. Sebuah harapan bahwa suatu hari putrinya akan tumbuh untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku kenyang, ayah. Aku sudah tidak ingin makan lagi. Baiklah malaikat kecilku, sekarang tidurlah. Ayah akan datang sebentar lagi dan menidurkanmu. Baiklah. George, begitulah namanya, jarang makan sepuasnya. Karena bahkan sepotong roti pun sulit untuk didapatkan. Sudah 5 tahun sejak dia kehilangan istrinya karena penyakit fatal. Pada saat itu semuanya baik-baik saja. George mengemudikan taksinya sendiri dan menghasilkan cukup uang untuk keluarga kecilnya. Tapi untuk menanggung biaya pengobatan istrinya, pria itu harus menjual taksinya. Ini hari besar malaikatku. Aku takut, ayah. Jangan takut, Sarah. Kau cerdas dan berani seperti ibumu. Ingatlah, sekolah menengah adalah tempat pembentukan kepribadian anak. Kau adalah adonannya. Pilihlah cetakan yang kau inginkan untuk dibentuk. Iya, ayah. Hari itu, saat George menurunkan Sarah di luar sekolah barunya, rasa bangga memenuhi hatinya. Dia bangga dengan putrinya. Dia tahu istrinya juga demikian. Tapi jauh di lubuk hati, sopir taksi juga tahu bahwa hidup akan lebih menantang daripada sebelumnya. Semoga harimu menyenangkan, malaikatku. Hei, Sasa, coba lihat ini. Oh, warna yang bagus, teman. Oh, warna yang bagus, teman. Hei, siapa pria yang selalu mengantarmu setiap hari ke sekolah? Oh, dia? Dia itu adalah supir taksiku. Ayolah teman-teman, bel sudah berbunyi. Hanya orang yang paling kau cintai yang bisa menusuk hati dan juga matamu. Hari itu, George mengemudikan taksinya dengan berat hati. Selama ini, ia adalah sopir taksi dunia, tetapi ayah untuk Sarah, dan itu telah mengubah harinya. Semakin banyak hari berlalu dan Sarah yang dulu polos dan menggemaskan, sekarang menjadi sombong dan juga arogan. Ada perjalanan sekolah yang semua orang akan lakukan Jumat depan. Aku juga ingin pergi, ayah. Tentu, kemanakah itu? Benteng Lauderdale. Apa? $250 sudah termasuk tiket pesawat, penginapan, dan makanan. 250? Iya.
Apakah itu sesuatu yang tidak bisa kau lewati? Tentu saja tidak. Apa yang ayah bicarakan? Dan itu harus dibayarkan pada hari berikutnya paling lambat. Selamat malam ayah, kau yang terbaik. Sasa, kau dari mana? Maaf, aku terlambat. Sarah, itu sopirmu. Sepertinya dia mengalami kecelakaan di luar. Apa? Sarah berlari keluar bandara dan berjalan melewati kerumunan melihat ayahnya yang ada di dalam taksi. Kaca depannya pecah dan dia terengah-engah. Malaikatku, kau lupa tiketmu. Air mata menggenang di mata Sarah dan hati yang dipenuhi rasa syukur dan cinta. Dia langsung memeluk ayahnya. Aku minta maaf, ayah. Aku menyesal. Aku mencintaimu, ayah. Maafkan aku tidak bisa menjadi putri yang baik. Kau tidak baik, Sarah. Kau yang terbaik. Sarah, sopirmu itu memiliki tiketmu. Dan pada saat itu, Sarah menoleh ke teman-temannya. Dia bukan sopirku. Dia adalah ayahku. Dan aku bangga padanya. Jadi, itulah kisah seorang putri dan cinta tanpa syarat seorang ayah untuknya. Oke. Sudah ya? Ya, coba. Sudah paham tentang video ini? Sudah. Tokohnya siapa? Oh, ada yang nangis. Nangis. Terharu? Oh, enggak ya. Oke, tokohnya siapa? Oh, nangis juga. Ada yang nangis. Oke, tokohnya siapa tadi? Ada Sarah. Ada siapa lagi? Ayahnya yang namanya George. Kemudian Sasa, Susan. Terus yang Pak tua itu ya, ya di tempat penggadaian itu ya ada penggadainya. Nah, kemudian kira-kira temanya tentang apa ya? Kasih sayang. Oke, betul. Temanya tentang kasih sayang ya. Di situ diceritakan kasih sayangnya siapa? Ayah. Kemudian amanatnya yang bisa diambil dari cerita itu apa? Kita tidak boleh apa? Durhaka terhadap ayah. Di sini maksudnya orang tua harus selalu menyayangi. Tidak boleh apa? Malu terhadap profesi orang tua. Di sini ada yang seperti itu? Tidak. Harus bangga. Kamu terlahir dari orang tua yang seperti apa, kamu harus bangga ya. Kamu dikasih makan dari kecil sampai di usiamu yang seusia berapa ini? 13. Harus bangga, tidak boleh malu ya. Dikasih makan, dibiayai hidup sampai kamu sekolah, setiap hari diberi uang saku ya kan? Nah, begitu. Berarti sudah paham ya tentang video ini ya. Oke, tadi sudah sedikit mungkin ada yang mencatat di mana tempatnya, ya kan? Di mana alurnya. Nah, sekarang kalian mulai menjawab pertanyaan yang ada di kolom itu. Begitu ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Saya akan berkeliling. Gitu ya. Oke, silahkan dibuat. Oke. Oke, sudah selesai semua menulisnya? Sudah, baik kita lanjut ke tahap berikutnya adalah present
presentasi ya. Nanti ada yang presentasi, saya meminta 2 kelompok untuk presentasi, yang tidak presentasi untuk menyimak apa yang sedang dipresentasikan temannya. Kemudian setelah temannya presentasi, kalian saya minta untuk mengomentari. Apa saja yang dikomentari kemarin? Ada ketika menulis pantun, ingat? Ya, ada apa saja? Penampilan, ekspresi, apalagi gerakan, suaranya keras atau tidak, gitu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kalian presentasi? Tidak. Baik, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasilnya untuk yang pertama? Oke, kelompoknya Himalia atau kelompok 2, silahkan. Ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Himalia sebagai moderator, Fatma sebagai penyaji, Intan sebagai penyaji, dan Ridwan sebagai penyaji. Yang pertama akan dibacakan oleh Fatma. Simak dulu ya. Orientasi awal. 1. Masalah apa yang dialami tokoh? Apa keinginannya? Seorang supir taksi harus menghidupi anaknya yang bernama Sarah. Dia harus mengurus anaknya seorang diri dengan penghasilan yang kadang tidak cukup. Yang kedua akan dibacakan oleh Intan. 3. Apa saja rangkaian usaha yang ia lakukan atau kejadian yang ia alami untuk menyelesaikan masalah tersebut? Suatu hari, Sarah meminta ayahnya untuk membelikan cat kuku. Cat kuku yang bermerek seperti yang dipakai temannya, Sasa dan Susan. Ayahnya pun memenuhinya. Suatu pagi, di gerbang sekolah, Sarah tidak mengakui ayahnya yang sebagai supir taksi di hadapan kedua temannya. Yang ketiga akan dibacakan oleh Ali Ridwan. Sarah kehilangan tiket pesawatnya, ternyata tertinggal di mobil taksi ayahnya. Ayahnya mengantarkan kembali tiket tersebut ke bandara. Mobilnya bertabrakan dengan mobil taksi lain. Resolusi akhir, bagaimana ayah berita tersebut mengetahui ayahnya mengalami kecelakaan. Sarah segera ke sekolah mengakhiri ayahnya. Sarah menyesal atas perbuatannya selama ini. Ia segera meminta maaf kepada ayahnya. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanda. Saya akan mengomentari hasil kerja kelompok 2. Menurut saya, kerjaan kelompok 2 kita namun sayangnya saat membaca menulis satu halaman teman suaranya sangat berat. Semoga kemajuan berikutnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentarnya. Demikian hasil kerja kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kelompok berikutnya yang akan mempresentasikan hasil menulis ya, merangkaikan kembali dari orientasi sampai resolusi. Siapa yang ingin mempresentasikan? Tunjuk jari. Oke, kelompok ke-4 silahkan maju. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Maimana. Dahulu kala hiduplah seorang supir
bertaksi bernama Josh dengan seorang anaknya yang bernama Sarah. Dia harus mengurus anaknya seorang diri dengan penghasilan yang kadang tidak cukup. Sepeninggal istrinya pada 5 tahun yang lalu, dia berharap memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang kedua akan dibacakan oleh Mei. Suatu hari, Sarah mulai menemukan dunia baru di sekitar temannya. Dia meminta ayahnya untuk membelikan cat kuku bermerek seperti yang dipakai temannya, Sasa dan Susan. Ayahnya pun memenuhinya. Suatu pagi di gerbang sekolah, usai diantar ayahnya, Sarah bertemu Susan dan Sasa. Sarah tidak mengakui ayahnya yang sebagai sopir taksi di hadapan kedua temannya. Mengetahui ayahnya mengalami kecelakaan, Sarah segera bergegas lari menghampiri ayahnya. Bersyukur keadaan ayah baik-baik saja. Ayah segera memberikan tiket kepada Sarah. Air mata mengenang. Sarah menyesal saat perbuatannya selama ini. Dia segera minta maaf kepada ayahnya. Demikian hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin berkomentar? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ahmad Farid Alif. Saya akan mengomentari kelompok 4. Menurut saya penampilan kelompok 4 sudah baik. Namun sayangnya saat membacakan hasil kerja, beberapa teman terlalu cepat dan suaranya masih kurang keras. Saat membacakan pun ekspresi masih datar. Semoga penampilan berikutnya bisa lebih baik. Demikian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feti. Menurut saya penampilan kelompok sudah baik. Namun beberapa teman masih terlalu cepat dan suaranya kurang keras. Masih kurang percaya diri dan kurang serius. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, karena ini hujan deras, mungkin suara saya tidak terdengar kencang, tapi terdengar tidak? Tidak. Oke, ya tadi yang presentasi memang suaranya sedikit kecil karena kalah dengan suara hujan. Baik, tidak apa-apa, meskipun hujan, kita tetap harus semangat ya belajarnya. Oke, semangat. Oke, presentasi tadi dua kelompok sudah mempresentasikan dengan cukup baik, sudah bisa untuk menyampaikan alur dari video yang berjudul apa tadi? Cinta Ayah yang Tak Bersyarat. Sudah bagus, sudah bisa menceritakan kembali. Berikutnya kita akan evaluasi. Ya, evaluasi.
amanat, tokoh, penokohan, latar atau setting, dan alur. Rangkaian peristiwa pada teks naratif, orientasi, komplikasi, dan koda. Cara menuliskan kembali alur naratif, membaca atau menyimak secara keseluruhan isi cerita, mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita, mencatat latar atau setting dalam cerita, mencatat alur cerita, mencatat gagasan pokok cerita. Oke, baik. Terima kasih untuk grade 1. Beri tepuk tangan. Tadi kita sudah belajar tentang yang pertama itu ada unsur pembangun cerita. Ada berapa tadi? 6 ya. Kemudian ada alur dari cerita itu tadi dibagi menjadi 3. Ada orientasi, komunikasi, dan resolusi. Kalian juga tadi telah belajar cara menuliskan kembali alur dari teks naratif dari video yang berjudul Cinta Ayah yang Tak Bersyarah ya. Oke, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, menyenangkannya karena apa? Nonton video, apalagi main kuis. Mudah untuk membuat alur itu, menuliskan alur kembali? Mudah ya, bisa ya? Bisa. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, kita masuk ke bab terakhir ya di teks prosedur. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya pada posisi yang siap. Mas Anas ya. Oke, benar. Anas, temannya silakan dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap sehat ya, semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.